Selamat datang Sobat Opreker Handphone bersama saya Joko Kendil Smart. Sekarang ini saya ada servisan Samsung Galaxy J2 Pro. Kasusnya lupa akun Google-nya sehabis melakukan reset ulang ya. Jadi handphone ini masih terkunci dengan akun Google yang lama. Dan ketika kita setup, di sini akan ada notifikasi seperti ini. Terdapat percobaan tanpa otorisasi untuk mereset perangkat Anda ke pengaturan default pabrik. Jadi untuk memverifikasi identitas Anda, kita diwajibkan mengkoneksikan ke jaringan internet ataupun jaringan WiFi. Oke, sekarang kita coba koneksikan dulu ke jaringan WiFi, dan ini syarat wajib untuk melakukan proses bypass FRP-nya atau menghapus akun Google yang lama. Kita koneksikan dulu, dan kita juga bisa menggunakan jaringan data seluler ya buat teman-teman yang tidak ada WiFi. Oke, kita setup lagi. Kita setup saja, next saja sampai ketampilan verifikasi akun Anda. Jadi biasanya kalau handphone ini masih meminta akun Google yang lama, tampilannya seperti ini ya. Verifikasi akun Anda. Oke. Sampai di sini kita bisa kembali saja ke tampilan awal, ke tampilan home screen atau tampilan awal selamat datang. Ya. Kemudian sampai di sini kita akan gunakan bantuan tollback setting dengan cara kita klik tombol home-nya ini 3 kali dengan cepat. Ya, kita coba klik 3 kali, dan kemudian ada bunyi perempuan di situ, suara perempuan. Kemudian di sini di tollback setting kita bisa gesekkan huruf L seperti ini. Kemudian di halaman menu kontak global, di sini kita bisa pilih setelan tollback ini. Sentuh sekali, ketuk 2 kali. Lalu di sini kita bisa scroll menggunakan 2 jari, scroll sampai ke bawah. Di sini kita bisa pilih bantuan dan masukan. Sentuh sekali, ketuk 2 kali. Lalu di menu bantuan kita bisa pilih yang paling atas tentang tombol akses untuk Android ini ya. Dan di tentang tombol akses untuk Android kita bisa sentuh logo play dari YouTube ini. Kemudian perhatikan ada titik 3, sentuh sekali, ketuk 2 kali, lalu tonton nanti. Dan di sini ternyata YouTube-nya ini minta update, jadi kita tidak bisa masuk pada tampilan YouTube karena YouTube-nya ini minta update. Jadi untuk tahapan ini atau menggunakan metode ini tidak berhasil ya. Kita harus cari cara lain. Kita bisa kembali lagi pada tampilan setelan tollback seperti ini. Kemudian di sini kita scroll ke atas, tetap gunakan 2 jari untuk scrollnya. Kita akan cari aktivasi 1 ketukan ya. Oh, ini kelewat. Kita ke bawah lagi. Jadi kita harus mengaktifkan aktivasi 1 ketukan. Nah, ini ya, ini agak kurang jelas ya karena kecerahan dari handphonenya ini cerah sekali. Jadi di kamera itu kalau terlalu jauh ngeblur. Ini ya bisa kita lihat aktivasi 1 ketukan. Kita aktifkan sampai gambarnya biru seperti itu. Ya, sudah aktif. Kita scroll lagi ke atas. Kita akan cari setelan text to speech. Ini kita pilih saja, sentuh sekali, ketuk 2 kali. Kemudian ada logo gear. Perhatikan ini. Kita masuk saja ke situ. Kemudian kita pilih pengaturan untuk mesin tag ke ucap. Tulisannya seperti itu ya. Dan apabila tidak ada bahasa yang kita pilih, kita bisa pilih salah satu bahasa Inggris ini. Lalu di versi, di situ ada angka-angka, kita ketuk ini. Kita ketuk saja, ini agak susah.
sampai masuk ke informasi hukum seperti ini. Kemudian saya sudah membaca dan menyetujui semua syarat dan ketentuan di atas. Kita aktifkan lalu pilih masuk. Dan ada loading di situ. Kemudian kita masuk pada tampilan Galaxy Store seperti ini dan meminta update. Kita update saja. Kemudian di sini ada notifikasi. Pilih OK saja ya. Kita pilih OK. Dan kemudian tunggu, ini masih proses mengunduh atau mengupdate Galaxy Store-nya. Dan ini biasanya cukup lama ya untuk proses update-nya. Ini sepertinya agak lama karena jaringan WiFi saya agak sedikit lelet ya. Kita tunggu sebentar, dan ini prosesnya bisa 10 menit atau 15 menit, dan itu tergantung dari kecepatan jaringan internetnya ya. Tetapi biasanya untuk Galaxy Store itu agak lelet, beda dengan Play Store ya. Play Store itu biasanya agak cepat, tetapi Galaxy Store itu agak lelet. Dan ini videonya sudah saya potong ya tadi. Ini sudah proses menginstal. Jadi sebagian videonya tadi saya potong agar tidak memakan durasi yang lama. Kita tunggu masih menginstal, dan setelah selesai menginstal kembali ke sini lagi ya, ke pengaturan TTS Samsung. Kemudian di versi ini, di angka-angka versi ini kita masuk lagi ke sini, ketuk 2 kali. Ini memang di sini agak susah ya, kita coba lagi ya sampai ada loading seperti ini. Kemudian di sini di Galaxy Store kita bisa langsung atau kita ketuk logo cari ya, ketuk logo cari di situ. Kemudian di sini kita matikan dulu saja untuk tollback-nya, klik 3 kali tombol home-nya. Kemudian di sini kita akan browsing untuk mendownload file, mendownload aplikasi Samsung Internet Browsing ya. Jadi yang kita akan download ini Samsung Internet Browsing, atau bisa kita ketikkan saja Samsung Browsing, atau kita bisa pilih juga ketika ada saran pencarian Samsung Internet Browsing seperti itu, kita pilih. Kemudian di keyboardnya kita bisa enter ya. Ini sudah ketuk sekali saja ya, karena tadi tollback settingnya sudah kita nonaktifkan. Kemudian kita pilih ini aplikasi Samsung Internet Browsingnya. Di sini bisa kita klik saja. Tunggu sebentar. Kemudian di bawah ada update. Jadi kita update saja ya. Kita di sini proses mengupdate Samsung Internet Browsing, dan ini sudah mulai mengunduh. Dan untuk kapasitas dari aplikasinya ini 75 sekian MB. Dan untuk speed speed downloadnya ini sangat lama sekali. Memang jaringan internet saya ini sedang lelet ya. Oke, kita letakkan dulu. Ini saya kasih bantuan cas ya. Kita sambil charging saja, takut nanti kehabisan baterai. Oke, kita tunggu sebentar. Ini bukan sebentar lagi ya. Jadi ini sekali lagi buat teman-teman, proses mengunduh pada Galaxy Store itu prosesnya lumayan lama. Apalagi jaringannya lagi lelet gitu ya. Jadi beda dengan ketika kita mendownload aplikasi pada Play Store, itu pastinya cepat ya. Tetapi di Galaxy Store ini beda, dan ini memakan waktu sekitar setengah jam atau 30 menit ya. Memang lama sekali, dan sebagian videonya saya potong ya. Ini saya sisakan yang terakhir saja.
Oke, coba kita akan lihat setelah 30 menit atau setengah jam kita tunggu mengunduh ya, sudah 74 sekian MB ya. Yang kita butuhkan 75 sekian MB ya. Ini kabel datanya, kabel casan tadi. Casannya, baterainya sudah banyak, kita cabut saja agar tidak mengganggu. Kemudian ini kita pegangin saja karena tinggal sedikit saja ya. Inputnya kita pegangin saja. Sudah masuk ke 75, sekian NB dan ini hampir selesai ya. Kita tunggu saja. Ya, setelah kita menunggu selama 30 menit lebih sedikit barangkali, pokoknya setengah jaman lah kurang lebihnya. Kita tunggu sebentar lagi. Dan ini memang proses bypass FRP pada Galaxy J2 Pro. Ini sudah saya lakukan menggunakan SIM card yang kita setting menggunakan PIN. Kemudian kita menggunakan cara lain juga tetapi gagal. Lalu ini cara yang terakhir. Oke, dan ini selesai mengunduh langsung menginstal. Kita tunggu sampai penginstalannya selesai. Penginstalan dari Samsung Internet Browsing. Jadi saya sudah coba menggunakan cara berbagai macam cara tetapi gagal ya. Tadi kita ingin menggunakan metode masuk ke menu YouTube juga ternyata YouTube-nya minta update. Jadi kita gunakan cara seperti ini. Memang cara ini sangat memakan waktu yang lama sekali tetapi yang penting done, betul? Oke, sudah selesai. Kita buka saja untuk Samsung Internet Browsing-nya. Ya, jadi kita di sini sudah bisa browsing ya. Selamat datang di Samsung Internet Browsing. Kita centang lalu setuju. Jadi kita bisa browsing, bisa mendownload bahan yang akan kita gunakan. Oke, sampai di sini kita akan mendownload dua bahan ya, dua bahan, Teknoker APK dan APK Launcher APK. Usahakan untuk APK Launcher-nya 4.0.1 ya. Oke, kita mulai download saja. Kita download Teknoker APK dulu. Kita ketikkan kata kuncinya Teknoker APK, atau kita bisa pilih di saran pencarian ini ya. Kemudian pada keyboardnya bisa kita enter. Kemudian di sini kita bisa ketuk yang paling atas. Kita tunggu sebentar, lalu ada yang di float hijau ini ya. Sebentar, kita scroll ke bawah, klik here to download. Kita klik saja. Lalu kita tunggu dulu sampai mirrornya ini keluar. Sebentar, ini primary download, ini kita klik saja. Lalu ini ada notifikasi mengunduh file, kita unduh saja. Dan ini prosesnya sudah mengunduh, kita tunggu sebentar. Atau kita bisa browsing file yang satunya lagi, APK Launcher ya. Sementara kita masih menunggu proses mendownload Teknoker tadi, kita sekarang akan ketikkan kata kunci APK Launcher, atau bisa kita pilih saja untuk yang versi 4.0.1 ya. Ini di saran pencarian tidak ada, bisa kita ketikkan manual saja 4.0.1, kita tinggal nambahin depannya. Ini sudah muncul saran di pencarian APK Launcher 4.0.1 APK ya. Kita bisa enter pada keyboardnya, kemudian kita bisa download di ini yang paling atas, kita ketuk saja.
Kemudian ini langsung ada notifikasi seperti ini ya, peringatan. Kita unduh saja. Dan proses sudah mulai mengunduh dua file yang kita unduh tadi sudah berjalan. Lalu di sini kita bisa ketikkan yang ini, yang garis 3 ya, ini yang paling pojok ya, kita ketik saja. Lalu kita ketuk unduhan, ini adalah lambang panah ke bawah. Unduhan kita ketuk saja, dan ini hasil dua file yang kita unduh tadi ya, APK Launcher APK dan Teknoker APK. Kita install dulu untuk APK Launcher-nya. Masuk di setelan, kemudian aktifkan sumber tidak dikenal. Oke, lalu kembali lagi. Langsung pasang ya. Dan ini ternyata langsung pasang. Langsung proses menginstal APK Launcher-nya kita tunggu. Kita tunggu sampai selesai. Kemudian setelah selesai bisa kita buka. Dan otomatis handphone ini masuk ke tampilan menu, tetapi ini adalah menu sementara ya. Kemudian di sini kita akan masuk pada menu pengaturan. Menu pengaturan, lalu di pengaturan kita bisa cari layar, kunci dan keamanan sebentar. Ini. Kemudian scroll ke bawah, kita cari pengaturan keamanan lainnya, lalu kita cari administrator perangkat, kita ketuk. Kemudian ditemukan perangkat saya, ini kita nonaktifkan, centangnya kita hilangkan. Di sini kita pilih nonaktif. Kemudian kembali ke tampilan pengaturan awal. Kita kembali lagi. Di sini kita masuk ke menu aplikasi. Lalu kita akan cari Google Play Service, atau dalam bahasa Indonesianya layanan Google Play. Ya, ini layanan Google Play kita nonaktifkan dulu. Ini untuk sementara saja, nanti kita aktifkan. Kita nonaktifkan dulu sementara. Kemudian kembali saja. Kemudian kita cari manajer file, atau ini file saya. Kita masuk saja. Kemudian kita bisa pilih unduhan. Kita masuk lagi ke hasil unduhan tadi. Lalu kita akan install Teknoker APK. Masuk di setelan, sumber tidak dikenal kita aktifkan, lalu install. Kita tunggu sampai Teknokernya ini selesai terinstall. Kita tunggu, dan setelah selesai nanti kita bisa ketuk selesai saja. Kita tunggu sebentar, masih proses memasang. Oke, dan ini sudah selesai. Kita pilih selesai. Lalu kita bisa kembali ke menu, lalu cari menu pengaturan. Kita masuk ke menu pengaturan lagi. Kemudian di sini kita akan login dengan akun kita. Kita masuk di cloud dan akun. Lalu ketuk akun, tambah akun, kemudian pilih yang Google, dan tunggu sebentar sampai masuk pada tampilan Google login seperti ini. Lalu di sini bisa kita masukkan akun Google kita lainnya, akun Google yang masih aktif ya. Dan apabila teman-teman tidak punya akun Google yang lain, bisa pinjem akun Google teman dulu ya. Untuk sementara, nanti bisa dihapus. Kita ketikkan akun Google kita sampai komplit, kemudian enter. Lalu jangan lupa masukkan passwordnya.
Oke, kita enter kembali setelah passwordnya kita inputkan, kemudian scroll ke bawah. Kita tinggal setuju saja di sini. Memeriksa info, dan kemudian setelah loginnya selesai, kita masuk di sini lagi, dan sekarang ini kita sudah punya akun Google ya. Lalu kita bisa kembali di pengaturan, kita masuk di menu aplikasi, kita akan mengaktifkan layanan Google Play atau Google Play Service yang tadi kita nonaktifkan. Ini layanan Google Play, kita aktifkan kembali. Aktifkan. Oke, dan sesudah aktif, kita sampai di sini tinggal menghapus aplikasi yang tadi kita install ya, APK Launcher dan Teknocare. Kita hapus Teknocare ini dulu ya, hapus instalannya. Oke, tunggu sampai selesai penghapusannya. Sudah selesai, kita scroll ke atas, APK Launcher huruf A berarti paling atas ya. Aplikasi APK Launcher yang tadi kita install ini kita uninstall atau hapus instalannya. Oke. Dan sesudah selesai di sini kita tinggal reboot ulang handphonenya atau kita mulai lagi ya, pilih yang mulai lagi, restart lagi ya. Dan sampai di sini kita tinggal menunggu saja proses loadingnya. Dan ini saya letakkan dulu ya, karena dari tadi memang tangan saya sudah pegel. Prosesnya ini sangat lumayan lama. Kita tunggu sampai loadingnya selesai dan kita tinggal masuk ke tahapan akhir, tinggal men-setup saja. Oke, ini sudah masuk lagi pada tampilan selamat datang. Kita tinggal mulai saja, kita next saja di sini. Berikutnya, dan ini masih terhubung ke jaringan internet. Next lagi, kita tunggu. Memeriksa pembaruan. Oke, akun ditambahkan di sini, berikutnya saja ya. Kemudian mendapatkan info akun, menunggu lagi sebentar, tunggu sebentar. Kemudian di sini pulihkan aplikasi dan data. Di sini bisa kita pilih jangan pulihkan dulu, dan masih suruh menunggu. Lalu tipe kunci jangan sekarang, scroll ke bawah, lalu setuju. Di sini kita bisa lewati, tunggu sebentar lagi, sedikit sentuhan akhir, masih loading. Scroll ke bawah lagi di sini, kemudian lewati. Lalu selesai. Dan sekarang kita sudah bisa masuk di tampilan menu ya. Jadi ini menu Samsung yang asli ya, beda dengan tadi menu APK Launcher tadi ya. Dan ini menu Samsung yang asli. Kita tinggal lanjut saja. Kalau handphone ini punya orang, kita tinggal hapus akun Google kita yang tadi kita loginkan ke handphone ini ya. Sampai di sini proses bypass FRP Samsung Galaxy J2 Pro sudah selesai dan handphone ini sudah aman digunakan. Sekian dulu, terima kasih dari saya Joko Kendil Smart, semoga ini bisa bermanfaat. Akhir kata dari saya, salam operator handphone.